semangat bersinergi. ASN Luar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Kumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, beliau telah menetapkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau sangat memahami kebutuhan masyarakat dan senantiasa berjuang untuk melakukan perbaikan dan upaya-upaya yang berorientasi pada pelayanan. Dalam perjuangan, Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa bersikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya beliau memperoleh dukungan dari masyarakat dalam pendirian organisasi Muhammadiyah yang diperjuangkannya dengan susah payah, hingga pihak Belanda yang pada saat itu di Indonesia mengizinkan adanya pendirian organisasi Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok individu yang akuntabel, berintegritas, serta dapat dipercaya. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888 dan pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hal ini menunjukkan sifat kompeten. Dengan meningkatkan kompetensi diri, melaksanakan tugas dengan sebaiknya, dibuktikan dengan kesuksesannya dalam bidang usaha dan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, senantiasa menghargai perbedaan dan setiap orang maupun latar belakangnya. Suka menolong, dapat membangun lingkungan yang kondusif, dan semasa hidupnya bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada 1914 hingga 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Pastor Van Lith ini merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada
Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Hal ini mencerminkan nilai harmonis yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa memegang teguh, mengamalkan, dan memperjuangkan prinsip dasar Pancasila dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan dan pendidikan. Loyalitas dan kecintaannya kepada bangsa Indonesia ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus terus berusaha dan belajar. Melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak ajaran Islam yang berkembang untuk menuntut adanya kemajuan, kecerdasan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat dan umat sesuai dengan dasar iman dan Islam. Melalui organisasi ini juga, beliau banyak mempelopori berbagai usaha amal sosial dan pendidikan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam, serta mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria melalui organisasi Nasyatul Aisyah. Berdasarkan loyalitasnya tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Pada awal pembentukan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk badan hukum. Akan tetapi, izin itu hanya berlaku untuk wilayah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di wilayah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda, mulai timbul kekhawatiran akan pergerakan organisasi ini, sehingga kegiatan organisasi Muhammadiyah mulai dibatasi. Walaupun dibatasi, di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menyiasati hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta mengganti nama dan memakai nama lain dalam kepengurusannya tetap mendapatkan izin dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Hal tersebut menunjukkan karakter adaptif yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan mengambil langkah yang tepat untuk mencapai tujuan.